Cek cek. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Sore gak sih ini? Ya, 14.58 sore lah ya. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di konten kali ini. Di kesempatan kali ini senang banget bisa konten lagi. Sebelumnya sorry banget baru nongol lagi ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan mau sharing-sharing tentang PHP. PHP itu bukan pemberi harapan palsu di sini ya teman-teman. Jadi di sini PHP dalam dunia web developer, programmer ya merupakan bahasa pemrograman open source yang seringlah dipakai untuk membuat aplikasi website gitu. Next dulu lah. Table of content di sini kita akan bahas tentang apa sih itu PHP, kegunaannya apa, terus untuk praktek hari ini itu toolsnya apa, dan kode apa yang kita akan terapkan gitu ya teman-teman. Next, what is PHP? Jadi PHP adalah singkatan teman-teman. Bukan singkatan pemberi harapan palsu, tapi Hypertext Preprocessor. Kemudian PHP juga eh, bahasa script yang biasa digunakan oleh para web developer dalam building aplikasi website mereka. Kemudian PHP juga script yang digunakan untuk script yang dijalankan dalam server gitu. Next, what can apa sih kegunaan PHP ini? PHP juga untuk mengenerate dynamic page content kita. Kemudian PHP juga mengcreate, open, read, write, delete, and close file on the server gitu kan. Dia juga membuat, membuka, membaca, menulis gitu kan, mendelete atau menutup file pada server. Kemudian PHP juga bisa mengkolek data form gitu ya. Kemudian PHP juga menambahkan, mendelete, memodifikasi tentunya data kita pada database gitu kan. Kemudian ada PHP juga bisa untuk kontrol user access. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti, kontrol user access. Kita akan membuat satu website dengan bahasa pemrograman PHP, enggak website sih. Kita mau buat halaman di mana di situ nanti ada studi kasusnya. Studi kasusnya nanti akan dijabarkan yang intinya dalam garis besar kita akan mempraktekkan eh, bahasa pemrograman PHP ini dalam proses method post gitu ya. Method post ini login dan register kayak gitu. Kita akan apa ya namanya ya? Apa melingkan atau mengconnect database kepada websitenya nanti. Kita menggunakan apa ya nanti gitu kan ada toolsnya. Nah, ini toolsnya. Yang pertama teman-teman harus download dulu XMPP. Yang udah download ya berarti aman gitu kan. XMPP itu software yang digunakan oleh kita. Di dalamnya juga ya menurut kita tuh XMPP itu adalah gabungan teknologi gitu. Di situ ada servernya, di situ ada database-nya gitu kan. Nanti akan connect dengan web kita karena web kita ini PHP, PHP ini harus tadi kita baca di sini apa? Script are execute ya kan on the server. Jadi dia berjalan pada server. Nah, servernya ini dari XMPP, teman-teman. Kita gunakan ini. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Tapi untuk praktek kali ini kita gunakan XMPP aja. Kemudian Visual Studio Code. Ya ini mah udah harus ada banget ya teman-teman. Kalau nggak ada ya kita ngoding pakai apa gitu kan. Lanjut. Di sini ada kode. Yang pertama kita harus tahu tag-nya dulu gitu kan. Untuk memulai bahasa PHP ini, tag-nya adalah ya seperti itu tuh. Nah, di sini ada tag PHP, tag pembuka dan tag penutup. Oke, sorry, kepencet. Bentar. Nah, di sini ada tag pembukanya dengan tag pembuka diawali dengan tanda tanya, terus PHP, terus ditutup dengan tanda tanya lagi gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya baru udah tuh kita tulisin apa kode yang harus kita pakai, apa kode yang harus kita yang mau kita terapkan seperti itu. Kemudian di sini ada contoh membuat variabelnya.
PHP. Di sini ada tag pembuka dan penutup seperti itu. Kita buat nama. Dan perlu kita ketahui dalam buat variabel ada simbol kayak dolar kayak gitu. Nah, di depannya itu kasih dolar, baru kita kasih nama variabelnya apa. Kemudian nilainya apa. Variabel, teman-teman yang belum tahu variabel bisa lihat video saya sebelumnya pada JavaScript gitu. Nah, di situ ada penjelasan tentang variabel. Variabel itu sebuah wadah yang menampung nilai gitu. Nah, ini wadahnya adalah nama, ya kan di dalam nama ini apa nilainya gitu kan. Nilainya adalah string, tipenya berupa andika gitu kan. Huruf atau kata gitu. Next, di sini ada contoh. Nah, contoh nih teman-teman. Jangan masuk contoh aja. Oke, di sini ada contoh. Ya, ini bahasa HTML juga. Diawali dengan HTML. Bentar, pencet mulu. Nah, diawali dengan HTML. Kemudian di sini ada H1 yang di dalamnya ada keterangan my first PHP page. Terus di sini ada kode PHP echo. Echo atau echo ya? Echo aja lah ya, echo aja. Oke, echo. Hasilnya ini akan outputkan atau menghasilkan berupa hello world gitu teman-teman. Dia menampilkan hello world nah, seperti itulah. Kemudian di sini ada contoh lagi. Kita buka tag PHP, variabel nama, isinya ada Andika. Kemudian kita kasih paragraf, nama saya, kita panggil nama variabelnya seperti ini. Nah, outputnya akan seperti ini. Nama saya Andika, kayak gitu teman-teman. Studi kasus, ini yang kita tunggu-tunggu kan? Ah, susah kayak kira-kira teman-teman. Dani diminta membuat halaman login dan register pada website menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dilengkapi dengan header dan footer. Tentu ya, pasti ada header, pasti ada footer gitu. Nah, akan tetapi Dani ingin menerapkan layouting juga dengan proses include header dan footernya pada setiap halaman login dan register. Jadi maksudnya di sini kita buat halaman login dan register dengan header yang sama, dengan footer yang sama tanpa ada kode header di halaman loginnya, di header di halaman registernya itu kan banyak tuh pasti kan ada header apa ya nanti terserah maunya gimana seperti itu. Nah dia maunya cuma include aja gitu. Jadi terpisah, nggak ada di halaman login dan registernya, tapi cuma include aja kayak gitu. Yang tadinya bisa 20 baris mungkin, nah cuma satu baris cuma include doang. Oke, let's go. Kita eksekusi di Visual Studio Code. Oke, kita udah berada di halaman Visual Studio Code. Sebelumnya, teman-teman kan tadi disuruh download XMPP-nya ya. Makanya di sini kenapa kita perlu XMPP? Karena XMPP ini wajib kita nyalakan selama kita membuilding aplikasinya seperti itu. Nah, ini udah saya install. Nah, seperti inilah tampilan dari XMPP. Yang tadi saya bilang di sini ada Apache, di sini ada MySQL ya kan. Nah, XMPP itu kumpulan dari teknologi. Ada servernya, ada database-nya. Kita database-nya itu menggunakan MySQL seperti itu. Servernya itu Apache. Nah, ini wajib kita start, teman-teman. Wajib kita nyalakan dan jangan kita close, cuma kita minimize aja. Kalau itu udah nyala, nah kita perlu tahu juga sih sebenarnya lokasi XMPP biasanya adanya di direktori lokal C kalau nggak salah deh. Coba kita klik Explorer aja, benar nggak di lokal C? Nah, benar kan ya? Lokal C dan kita cari yang namanya htdocs. Sorry, htdocs. Nah, di sini kumpulan website-website buatan kita, teman-teman. Nah, kalau udah masuk di htdocs ini, kita create file baru atau folder ya, folder baru. Kita mau beri nama, saya mau buat website tentang apa ya kira-kira? Eh, car wash, car wash ya. Enter, kita masuk kosong dong, belum ada apa-apa. Nah, kita masuknya lewat VS Code aja.
Kita buka di sini, kita file, terus open folder, kita cari di htdocs tadi. Ke C, terus cari XAMPP, kemudian cari htdocs. Dan cari mana website yang tadi kita buat. Carwash. Nah, ini dia. Oke, klik select folder. Oke, studi kasusnya tadi kan disuruh buat login dan register gitu. Terus menggunakan teknik layouting juga, dan itu kita sambungkan dengan XMPP dan database ya. Maksudnya kita connect ke database. Gimana caranya dia register, datanya masuk, kemudian login berhasil seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, tidak ada error banyak seperti itu. Amin ya. Oke, yang pertama kita buat file di sini yang namanya adalah login, teman-teman. Login.php. Oke, selesai. Kemudian kita buat lagi register.php. Kemudian kita buatkan lagi yang namanya folder layout. Layout. Hmm. Nah, di dalam layout ini ada file yang namanya header. Karena header itu nggak ada kode PHP, ya udah kita tulis HTML aja. Kemudian pasti ada footernya. Footernya juga sama .html. Oke, selesai. Kita kerjain dulu. Nah, di sini kan tadi ada kode nggak sih? Mana ya? Oke, di sini ada kode ya. Kita coba dulu ya. Nah, di sini nih. Ini kan ada kode kan. Gimana caranya sih? Apakah benar outputnya seperti itu? Kita buktikan, teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan lupa tag penutupnya. Tanda seru dulu baru tutup. Kita buat variabel tanda dolar nama. Nama. Sama dengan isinya apa? Andika. Kemudian kita buatkan paragraf di sini. Paragraf nama saya. Oke. Oh, mana sih? Nah, PHP, echo, echo ya. Co kita sebut namanya. Nama variabelnya. Oke, jangan sampai salah, N-nya gede. Kemudian kita tutup, teman-teman. Nah, gimana cara bukanya gitu kan? Cara bukanya kita nggak lewat apa ya, folder atau gimana ya? Kita masuk ke sini, browser, kita klik, karena itu kan berjalannya di server, makanya di server adalah localhost, teman-teman. Nah, localhost kita cari foldernya apa tadi? Carlos ya. Namanya Carlos. Carlos. Nah, ada kan kedetek di sini ada layout, ada login dan register gitu. Kita masuk ke halaman login tadi ya. Nah, nama saya Andika. Nah, tuh digedein. Jadi benar ya, outputnya di sini di materi kita tadi, PPT tadi, dia akan output seperti ini nih teman-teman. Kalau kita ketikkan kode di sini, terus kita panggil nama variabelnya adalah nama, dan dia akan muncul output nama saya Andika. Oke, berarti done, benar ya. Kita masuk aja ke studi kasus tadi. Kita klik tanda seru dulu teman-teman. Nah, ini adalah struktur HTML-nya. Kemudian title-nya kita namain login, ya kan? Kemudian di sini kita mau buat apa ya? Biasanya kalau di login itu ada apa? Form ya. Form, terus juga ada buttonnya gitu ya. Oke, ada buttonnya. Sederhana aja, kita nggak terlalu merhatikan UI atau user apa namanya? UI, user interface.
kita nggak memerhatikan itu teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau tampilan websitenya sesederhana banget tanpa hiasan apa-apa. Cuma kerangka aja gitu. Jadi kita fokus kepada bahasa pemrograman PHP-nya. Oke, kita mulai di sini kita kasih yang namanya, nah ini kan tadi header ada footer gitu kan. Oke, kita headerin dulu aja lah. Kita buat header di sini. Teman-teman biar tahu bedanya apa dengan layouting nanti gitu. Header di sini contoh eh, welcome to car wash. Di sini kita kasih eh, link untuk kayak kayak apa ya? Ibaratnya navigation bar sederhana lah gitu. Kita kasih di sini login. Kemudian oke, kita ctrld aja ya teman-teman ya. Ctrld. Nah, di sini adalah register teman-teman. Ups, register. Oke. Nah, selesai header, kemudian di sini kita kasih juga div yang namanya ada kelas atau div aja lah gitu. Di sini ada form, action, nanti kita isi actionnya, kita buat input di sini, tipenya text, kemudian kita kasih placeholder, placeholdernya apa, teman-teman? Placeholdernya adalah username ya, username. Oke, kemudian ini kehalangan banget teman-teman ya. Setelah placeholder, kita kasih juga nama untuk validasi nanti di PHP-nya, teman-teman. Kita kasih nama sama dengan name gitu ya, sama dengan kutip 2 username. Typo username. Oke, selesai. Kemudian kita ctrld lagi ya, ctrld. Nah, di sini tipenya kita ganti jadi password. Kemudian placeholdernya juga password. Password. Kita kasih nama password juga, teman-teman. Oke, selesai di sini. Terus button. Kita kasih button dengan tipenya. Biasanya kalau tipe button untuk login ya submit ya. Tipe, ya salah, salah, salah. Bukan di situ ya. Buttonnya namanya login. Kemudian kita kasih tipe sama dengan submit. Oke, submit ya. Setelah submit, kita kasih nama juga boleh. Nama, name. Agak susah ya teman-teman ya. Name-nya adalah login. Nah, selesai. Kemudian kita kasih footer, teman-teman. Footernya, footernya apa ya? Bentar, saya lupa kode untuk copyright. Kode copyright for footer HTML. Kira-kira apa ya? Bentar, teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi programmer itu nggak harus hafal semua kode ya teman-teman. Yang penting dia paham algoritmanya gitu, paham apa yang mau dia terapin kayak gitu. Karena programmer juga bukan dewa, dia nggak hafal semuanya gitu. Carwas by Muhammad Andika Anjas Syaputra and enter save. Nah, kita coba tadi di browser mana?
Nih ya, kita reload teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, welcome to CarWash login register kayak gitu. Oke, kita mau login registernya di sini. Kan ini nyatu nih. Nih, maksudnya di halaman dan kita belum melakukan teknik layouting. Nah, kalau kita mau lakukan teknik layouting teman-teman ya, di sini kita udah buat layout ya, folder layout. Di sini ada footer, di sini ada header. Nah, login di sini kan ada satu coding penuh ya. Makanya header ini kita ctrl-x aja. Ctrl-x ya, kita kopikan di sini, pastekan di sini. Paste. Nah, ketika udah dipaste sama yang footer juga kita ctrl-x juga. Kemudian kita taruhnya di footer. Paste, save gitu kan. Nah, kita lihat nih di sini adanya apa aja. Nah, cuma ini doang kan? Oke, cuma formnya aja tuh. Cuma formnya aja kan. Di sini kita tambahin deh form action H4 H3 atau H2 lah ya. Login akun. Kita lihat relate ya login akun. Nah, header footernya kemana? Belum kita include teman-teman. Nah, itulah proses layouting tadi. Kita cuma perlu mengincludekan. Gimana cara include-nya? Kita buka dengan tag HTML ya. PHP, jangan lupa tutupnya. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah proses include ya. Include apa sintaknya? Include. Kita lihat dia adanya di layout kan. Kita kasih dia kutip dua, sorry kutip dua, layout, layout, slice, apa namanya nih? Nah, mau kita include yang mana gitu? Kita mau include yang header karena dia ada yang di atas kan, nanti footer itu di bawah. Tinggal kita klik header, diketik ya header HTML. Oke, save. Kemudian yang bawah juga ini kita copy aja, teman-teman ya, sama kok. Yang beda adalah cuma ini aja nih. Kita ganti jadi footer. Selesai, kita lihat di sini. Apakah dia ada? Oke, sebelumnya tadi saya nambahin di sini ya. Nah, kan? Jadi ada kan? Welcome to Carlos login register login akun. Kemudian ada footernya 2024 Carlos by Muhammad Andika Anja Saputra. Dan teman-teman, gitu aja untuk proses layouting. Nah, ini kan nyamping semua nih, ya kan? Nyamping semua. Kita nggak gunain CSS. Kita kasih dia ya BR aja gitu, BR untuk supaya dia tuh ke bawah ya. Nah, BR ini juga sama. Dan dia akan ke bawah nih teman-teman. Relate, nah ke bawah kan. Oke, gimana kalau yang register? Register belum ada apa-apa nih. Kita buat ya di sini tanda seru. Kita klik di sini register. Ketik ya teman-teman register. Nah di register itu isinya apa? Ya tentu ada include tadi ya kan. Kita klik include dulu. Jangan lupa tag-nya PHP diketik, kemudian ditutup dengan tanda seru, baru tutup. Nah kita include kan di sini headernya. Include. Kutip dua, layout, slice, header, dot, HTML, selesai. Kemudian kita include lagi di sini, copy ya. Sorry, sorry. Nah, oke, ganti jadi footer. Footer, kita lihat di sini kita ganti jadi register ya teman-teman ya. Register.php. Nah, cuma ada ini doang. Header sama footernya doang tuh.
Belum kita apa-apain soalnya belum kita kasih dia form kayak tadi gitu kan. Form, actionnya nanti kita isi, kita copy aja ya dari login. Kita copy dari login nih teman-teman ya. Paste. Nah, oke, selesai. Ininya kita ganti jadi daftar atau register. Register. Ah, typo mulu ya. Nah, register. Ininya ganti juga jadi register. Register. Oke, amankah teman-teman? Kita lihat ya. Oke, aman ya. Nah, aman. Oke, kemudian di sini headernya nih masih di atas samping banget nih, gitu kan. Jadi kita perlu di login ini kita kasih dia garis baru aja supaya agak jauh dari form. Ini juga sama supaya agak jauh dari form. Kita lihat, nah dia agak jauh dari form. Yang login juga sama nih. Oke, kemudian ini mau kita linkkan. Jadi di sini loginnya kita arahkan ke login.php, login.php. Kemudian di sini juga register, register.php. Oke, mudah-mudahan ngelink ya. Oke, login. Nah, dia ngelink kan, register juga sama. Oke, aman ya teman-teman. Ini udah navigation kita, navigation barnya udah jadi, udah apa ya namanya, udah berfungsi gitu. Oke, di sini kita belum tambahin nih di register. Apa nih maksudnya nih? Tuh, berapa tadi H4 atau H3 ya gitu. Lupa. Sama aja lah. Register, register. Oke, kita lihat di registernya, kita relate. Nah, udah ada register. Oke, jadi kita tampilannya nggak kita bagusin gitu ya teman-teman ya. Tampilannya kita fokus kepada tadi PHP-nya gitu. Kita fokus kepada PHP-nya. Nah, oke, udah aman. Nah, apa selanjutnya yang kita lakukan ya teman-teman di sini? Layouting udah. Nah, di sini kita perlu yang namanya apa ya namanya ya? Eh, lupa banget. Ya pokoknya kita terapkan bahasa PHP ini di atas ini teman-teman. Bahasa PHP-nya di atas ini. Kita buka dengan tag PHP. Dengan tag PHP, jangan lupa ditutup. Klik dengan reset. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita perlu apa ya? Kan tadi udah kita buatkan form ya kan gitu. Formnya di sini ada tipenya teks gitu kan. Ini untuk username, ini untuk password. Jadi untuk kita masuk, kita perlu bermain logik gitu teman-teman. Nah, logiknya itu kita gunakan dengan bahasa PHP tadi gitu kan. Tentunya dengan metode post tadi yang kita bicarakan seperti itu. Di sini kan ada yang namanya kita ke login dulu ya. Login, di sini ada action kan. Nah, actionnya ini kita kasih action em, apa ya actionnya? Actionnya apa teman-teman? Actionnya adalah, bentar, lupa banget ya. Tiba-tiba ngeblank loh. Oke, actionnya adalah ya untuk login PHP lah gitu kan. Login.php karena ini kan formnya untuk form login gitu. Terus kita kasih juga yang namanya method teman-teman. Method. Terus di sini metodenya adalah ya post gitu. Metodenya adalah post. Post itu adalah metode yang menangkap gitu data eh, dari user. Jadi
ketika user menginputkan data, jadi ditangkapnya adalah di sisi website bukan pada URL-nya gitu. Kalau kita pakainya metode get, dia akan menampilkannya pada URL kita gitu. Jadi ketahuan semua username kita, password kita itu ketahuan semua. Nah, makanya kita pakainya adalah method post seperti itu, teman-teman ya. Oke, udah method postnya. Kemudian kita buat di sini, kita buat logic dari PHP tersebut. Oke, sorry. Hmm. Diawali dengan eh, if, tuh ya, if baru is set gitu teman-teman. Set, nah kita masukkan metodenya apa? Metodenya tadi post kan. Oh, ada underscore-nya teman-teman ya. Oke, sorry. Metode post gitu. Untuk apa? Untuk button apa nih? Ya kan? Kita mau mau iniin button ya. Buttonnya adalah kita maunya yang login kan. Kita mau login ini. Nih, si login ini. Oke, kita ke login. Login ini ketika kita klik ini berfungsi gitu teman-teman ya. Ketika datanya udah diinputkan, nah si login ini berfungsi. Berhasil kah atau tidak kah? Berhasil login masuk kah atau tidak gitu kan. Nah, ini kita bermain logiknya di sini. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini kita tuliskan kayak array gitu ya. Kayak array. Kita dulu deh. Kita awali dari ulang. Kita ulangi dari awal gitu. Jadi terbalik. Oke, reset. Kemudian ke kurung dollar underscore post ya kan. Kemudian kita kayak array gitu. Ya, apa yang mau kita ituin? Ituin gitu. Ituin. Ituin. Kita ituin. Terus kita iniin. Seperti itu ya. Ya itulah. Kalau orang udah stuck ya. Orang tuh, otak tuh terus muter gitu. Sampai nggak tahu dia mau bahas apa yang keluar gitu ya. Tersirat sekali gitu. Nah, login. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Kita mau jadiin si login ini namanya kan login nih. Makanya di sini login. Kayak gitu. Kemudian kita buat di sini contoh echo, echo gitu deh. Echo atau gimana ya? Coba gini. Mantap bang. No. Jangan lupa titik koma. Oke, kita reload, login. Nah, tuh muncul dia. Mantap, Bang. Oke, berarti menandakan bahwa ketika ini nanti kita klik, ketik, passwordnya apa gitu kan. Ketika kita klik button login, nah dia akan keluar. Mantap, Bang. Biasanya ya login sukses gitu ya. Sukses. Login sukses. Continue. Nah, mantap, Bang. Login sukses gitu kan. Nah, tapi bukan ini maksudnya ya, teman-teman ya. Nah, kita di sini akan em, apa ya, mendefinisikan bahwa kita punya yang namanya username, ya kan? Username gitu. Nah, datanya ini kita ambil dari mana gitu. Datanya ini kita ambil dari mana? Pastinya dengan metode metode post tadi itu kan. Metode post. Kemudian apa itunya namanya ya username kayak gitu. Username. Nah, username jangan lupa titik koma ya. Nah, maksudnya adalah ini kan ada form. Jadi
Kalau bacanya adalah di sini kita mau definisikan si username ini, mengambil datanya dari mana ya, dari yang ini gitu, form username yang ini gitu. Kemudian selain username ada apa lagi gitu kan. Nah, ada password, sama kok ininya kita ganti cuma ini aja password gitu teman-teman. Ini juga sama password. Nah, save jangan lupa. Nah, ketika kita udah definisikan dia gitu kan, barulah kita oke, echo. Di sini kita echo ya. Kita echo, kita gabungkan dia jadi satu. User name, username, kemudian titik, oh enggak, spasi gitu kan. Kemudian koma. Nah, spasi, titik, baru kita lanjut lagi em, passwordnya gitu. Password. Nah, selesai lah teman-teman ya. Password. Jangan lupa titik koma. Oke, nah ini ada error. Oh, ini yang tadi ya. Oke, biarin aja dulu. Nah, ini login. Ketika kita apa mengklik tombol tadi, login tadi gitu kan. Login tadi, oh sebentar. Ada yang error ternyata di line 3. Sebentar teman-teman, ada treble. Oke, mulai lagi teman-teman. Oke, tadi treble, sorry banget. Sampai mana tadi kita? Sini ya, penggabungan antara metode username, metode atau apa tadi? Pokoknya penggabungan antara username dan password tadi ya. Coba ya teman-teman ya. Full battery terus. Login akun misalkan ya ini nih. Passwordnya 123. Login. Defined array. Oh, ini ada username. Oh, oke oke oke. Di sini ada tipe teman-teman. Nah, oke, continue. Nah, ketika kita udah login, nah ini udah tampil ya teman-teman ya. Tadi saya masukkan Muhammad Yesep SPTR, wah, ribet banget ya. Padahal saya sendiri yang ngetik. Oke, passwordnya adalah 123 dan dia akan tampil seperti ini ya teman-teman ya. Masuk tuh. Oke, setelah kita tadi main logic ya teman-teman ya. Kita coding bahasa PHP-nya untuk mensinkronisasikan data yang ada dari form mana ke agar dia ngeling gitu datanya ya. Nah, keambil lah istilahnya datanya ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk kepada create database lewat XAMPP ya. Oke, ini adalah tampilan XAMPP-nya. Kita klik di sini admin. Kita klik admin ya. Kemudian kita klik new untuk create database, teman-teman. Nah, kita kasih nama database-nya adalah carwas underscore db gitu aja ya. Create di sini ada halaman di mana kita diarahkan kepada kita untuk buat tabel. Tabel apa? Kita mau user di sini, teman-teman. Karena kita mau buat data pelanggan gitu istilahnya ya. Karena kan carwas nih. Kita butuh data pelanggan lah, username-nya apa, ID-nya apa, password-nya apa kayak gitu ya kan. Nah, kolomnya 4 kita go di sini, kita buat di sini ID yang pertama gitu. Kemudian ininya tipenya integer. Geser teman-teman, di sini ada A underscore I atau I ya ini ya. Oke, kita klik sampai ada muncul primary, kemudian keduanya kita masukkan username ya. Username. Sebentar teman-teman. Oke,
Username tipenya adalah varchar, kemudian lengthnya kira-kira nama itu panjangnya berapa ya gitu kan. Kira-kira aja nggak mungkin nama itu panjangnya di atas 50 nggak sih? Ya maksimal 50 lah kita kasih panjang nilai. Kemudian namanya username itu nggak boleh sama kan teman-teman. Jadi dia harus unik. Nah di sini kita pilih yang unik. Go. Oke, selesai. Kemudian ada password. Nah, password tipenya varchar juga. Nah, kalau password jangan di ini teman-teman, yang nggak boleh di apa ya namanya? Dibatas terlalu pendek ya kalau usernya mau password dia lebih dari 100 gimana. Jadi ya kasih aja gitu di atas. Ya 255 lah istilahnya gitu ya. Gak usah dibatas terlalu pendek atau terlalu sedikit gitu panjang value-nya. Oke, varchar, kemudian sini kita kasih elected add. Nah, di sini udah ada nih elected add. Kemudian tipenya dia adalah date time. Nah, ininya kita kasih current time. Oke, selesai. Kita save ya teman-teman ya. Oke, selesai kita save. Kita coba lihat di sini udah ada ID dengan primary key, tandanya key emas gitu ya. Ada username kayaknya perak gitu, terus password ada create add. Nah, kita mau insert di sini kita coba. Untuk ID dan create add ini udah otomatis nih, udah otomatis ya. Udah otomatis, jadi nggak usah perlu diisi. Contoh lah kita isi username-nya adalah Muhammad aja. Kemudian passwordnya 1234 tuh ya. Go. Nah, ketika di browse di sini, nah udah ada nih datanya, usernya, user pertama namanya Muhammad, passwordnya 1234, create add, create add-nya adalah pada jam 16.30. Nah, kayak gitu. Oke, coba kita masukkan di sini. Oke, sebelum kita masukkan di sini kan kita harus connecting database-nya dulu kan ya teman-teman ya. Connecting database, kita buat database di sini database.php. Nah, oke, kita awali dengan buka tag-nya. Oke, kita awali dengan tag PHP. Jangan lupa ditutup. Oke, ditutup ya. Nah, di sini kita harus apa ya namanya ya? Namanya server, hostname-nya apa gitu. Hostname-nya misalkan di sini ada hostname. Hostname di sini sama dengan localhost. Tipe nih, localhost. Jangan lupa titik koma ya. Kemudian ada apa lagi? Username ya. Username. Username di sini apa namanya? Root ya. Root itu bawaan dari SMTP-nya gitu teman-teman. Namanya root. Kemudian passwordnya 0 atau kosong bukan 0. Password sama dengan, nah langsung aja kutip, jangan lupa titik koma. Kemudian nama database kita. Database underscore name. Apa database-nya tadi? Carwas kan? Carwas dot dot underscore db titik koma. Nah, selesai nih teman-teman ya kan. Kemudian kita kasih di sini db sama dengan connectingnya nih, MySQL SQL i gitu kan. Connect, connect. Nah, kita copy aja yang ini gitu. Copy, koma, kemudian username juga sama di copy, koma lagi, kemudian passwordnya juga di copy, koma lagi, sampai database name-nya di copy. Oke, jangan lupa titik koma. Setelah itu, barulah kita kasih kode di sini logic if db ya, db, kemudian kayak tanda panah gitu teman-teman ya bacanya. Terus kita connect
ada underscore error gitu. Error, kemudian kita munculin pesannya gitu. Jadi kalau si database ini error, pesannya apa gitu kan? Echo, kita kasih pesan di sini koneksi error gitu. Koneksi error ya. Koneksi error, jangan lupa titik koma. Kemudian kita kasih die di sini, matikan. Berarti kita mau memberhentikan gitu istilahnya ya. Berhentikan, kita kasih pesan error. Pesan error, kemudian titik koma, ini lebih kasih tanda seru aja gitu. Nah, kalau dia berhasil gimana? Pesannya apa gitu kan? Ya udah, echo database berhasil aja atau koneksi aja ya. Koneksi kan di atasnya koneksi gitu. Koneksi berhasil. Jangan lupa koma, koma nggak ya? Oke, selesai database-nya connect, kita coba ya. Nah, tadi apa namanya Muhammad ya? Muhammad. Muhammad, ininya 1 2 3 4. Nah, berhasil ya kan Muhammad 1 2 3 4, koneksi berhasil. Oke, atau ininya kita ilangin coba deh. Oh, itu muncul koneksi berhasil sih. Nah, Muhammad 1 2 3 4. Tuh, 1 2 3 4. Oh, sorry, sorry. Nah, berarti Don ya, data udah berhasil tuh di post lewat login dan ini udah berfungsi loginnya gitu kan. Loginnya udah berfungsi tuh. Sesuai dengan mengeluarkan output apa yang kiranya kita masukkan username passwordnya gitu kan. Username passwordnya gitu. Nah, oke, Don untuk login ya kan. Untuk loginnya tinggal ke register nih teman-teman. Oke, kita ke register. Register juga sama. Register form actionnya belum kita iniin ya. Form action berarti di sini ada register register.php. .php. Oke, aman. Kemudian ini udah namanya udah register. Nah, ini sama kita iniin juga seperti apa ya? Seperti di login ya. Jangan lupa ditutup dulu. Nah, di login. Eh, bentar deh. Yang salah yang mana ya? Oke, kita buka PHP, jangan lupa ditutup. Nah, kita samain sama yang login tadi. Include juga, kemudian di sini agak beda di bawahnya aja sih sebenarnya main logicnya. Karena di sini kan dia mau menginsert ya, dia mau menginsert gitu. Jadi em, nah bedanya adalah ketika di register kan dia menginsert data gitu, apa yang dia insert pada tabel apa gitu kan, values-nya apa, username dan password kan gitu. Nah, mau kita isi nih di sini gitu kan dengan cara klik aja SQL. Nah, teman-teman yang belum belajar SQL bisa lihat lagi tuh SQL-nya gitu kan. Kita kasih di sini variabel, variabel SQL sama dengan SQL sama dengan insert insert into ya kan, into tabel apa nih, tabel users. Oke, tadi kita lihat di sini pada tabel users ya, benar ya, users. Oke, users, kemudian eh apa yang diisi gitu kan, apa yang diinsert ya, udah username dan password. Nah,
gitu. Kemudian values-nya apa nilainya gitu kan. Values. Kemudian pada username, username ya kan, username dan koma. Kemudian eh sorry sorry, ini pakai pakai gini ternyata, koma ini lagi baru password. Nah gitu. Jangan lupa ada dolar ya teman-teman. Ada dolar, baru deh tutup kurung, tinggal titik koma. Baru kita kasih di sini if ya kan, jika eh, variabel SQL tadi, SQL ya kan, tanda panah kayak gitu, query. Nah query ini bawaan dari apa, HP-nya ya, atau PHP MySQL-nya gitu. Nah kemudian kita kasih di sini SQL, SQL. Oke. Nah baru deh kita kasih di sini perintahnya apa gitu. Perintahnya jika si query ini sudah diinputkan gitu ya, diinsert gitu, echo show, maka pesan yang ditampilkan adalah data berhasil di Anda berhasil daftar gitu aja deh. Anda berhasil daftar. Nah, jika error, apa yang ditampilkan kayak gitu. Jika error, yang ditampilkan adalah data gagal gitu. Echo show data gagal. Gagal daftar. Nah, gitu aja ya. Oke, ini titik koma, jangan lupa ini juga titik koma. Nah, selesai ya teman-teman ya. Boleh kita coba di sini ke register, coba. Register, kita coba di sini namanya adalah Ahmad Zainuddin. Zainuddin. Misalkan ya. Passwordnya adalah 1234. Register. Oke, apa yang terjadi? Apakah datanya udah masuk? Kita lihat di sini. Belum ya, teman-teman, ternyata. Oke, teman-teman, ternyata ada yang kurang di sini. Saya lupa banget. Oke, ini kan kita bahas register gak sih, bukan login ya kan? Bukan login. Nah, ini kenapa di sini login? Itulah kenapa datanya nggak masuk ke database ya kan? Orang ininya login gitu kan? Kemudian kita lihat dulu di sini namanya kan register nih, teman-teman ya. Register ya kan? Register. Berarti di sini adalah register, teman-teman. Register. Kemudian kita lihat lagi di sini form actionnya udah benar apa belum. Form actionnya itu register.php, kita lihat di sini form action login ya kan. Form action login tuh login.php dan metodenya post. Oke, kalau kita coba tanpa metode post ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, lihat nih teman-teman. Kenapa kita harus pakai metode post? Karena kalau nggak pakai metode post itu di sini tuh muncul teman-teman ya kan. Nah, begitu tadi error kita lihat, oh ternyata URL-nya berubah nih. Ada username dan ada passwordnya, dan ini ketahuan semua gitu kan. Kalau ini ketahuan semua kacau ini kan. Makanya di sini kita kasih register itu dengan metodenya apa gitu. Metode sama dengan kutip dua post. Jangan lupa kutip dua lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Baru deh kita coba ulang. Sebentar, kita lihat dulu di sininya. Ini kan baru satu ya kan. Tadi kan kita daftarkan insert lewat PHP My Admin langsung nih. Nah, kita mau coba apa input data daftar lewat register, apakah nanti datanya masuk ke database kita atau enggak gitu ya kan.
Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini connecting database-nya udah benar apa belum. Karena udah benar ya. If DB connect, kalau dia connect database, berarti eh, pesan yang ditampilkan adalah data berhasil kayak gitu ya kan. Data berhasil. Kemudian em, jika dia nggak connect gitu kan, dia akan langsung menimbulkan pesan error kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita coba. Ini di ini dulu nih. Nah, ini masih ada data berhasil aja nih. Nah, tuh error ya kan. Kayaknya bentar teman-teman. Login, register. Nah, ini data berhasilnya masih ada aja. Coba kita ini dulu deh. Nah, komen dulu. Masih ada nggak? Oke, udah nggak ada kan. Kita coba, kita daftarkan dengan username ini. Kemudian sandinya 1, 2, 3, 4. Anda berhasil daftar. Nah, kita lihat pada XAMPP-nya, database kita. Ini kan baru satu user ya, kita reload aja. Nah, loh, ternyata masuk tadi ya teman-teman ini ketika kita klik em, sekali tadi gitu kan. Nah, ini udah masuk nih. Kenapa ini 159? Nah, tadi pas error-error tuh saya jeda dan saya coba-coba, saya cari tahu masalahnya di mana, ternyata itu tadi kurangnya teman-teman ya. Kita kurang teliti dalam codingnya sehingga yang harusnya register dan itu masih login, dan yang harusnya metodenya post kita kasih metode post, belum kita kasih metode postnya, jadi nggak masuk gitu teman-teman ya. Baru nih masuk nih ya kan, ketika udah daftar ya kan. Nah, username-nya ini, passwordnya ini gitu, dan dia menampilkan output pesan Anda berhasil daftar. Sesuaikah sama ini? Nah, Anda berhasil daftar. Oke, kalau kita ini yang kita ubah gimana ya? Selamat bos. Coba ya, apakah berhasil? Kita coba, kita pakai admin aja. 1, 1, 1, 1, 1. Register. Selamat bos. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Akhirnya walaupun banyak kekeliruan, banyak error, banyak hal dan banyak kendala yang terjadi pada konten kali ini, ya itulah perjuangan dalam belajar ya teman-teman. Jangan pernah menyerah. Coding itu memang terkenal dengan kata yang apa ya, tidak mudah untuk dimengerti, pusing memang, tapi kita jangan menyerah gitu. Coding itu kita harus belajar dan lebih terus belajar agar apa yang salah itulah tempat kita belajar. Jadi kalau kita betul terus tuh kapan kita belajarnya gitu kan. Kalau kita salah itu pasti kita belajar. Ada proses belajar di situ teman-teman ya. Jadi itulah programmer tidak seharusnya murni halus gitu kan. Semuanya bagus gitu. Dan programmer juga punya apa ya, kekeliruan, punya tingkat ketelitian yang kadang memang eh, sedang tidak apa baik kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, barangkali itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, tapi sebelumnya mau saya review terlebih dahulu sebelum saya tutup konten kali ini teman-teman ya. Tadi studi kasusnya kita membuat login dan register, kita menggunakan layouting juga. Di sini ada include ya kan. Kemudian pada login di sini ada logic PHP-nya dengan if is set method post. Nah, button login gitu kan. Nah, ini username dapat dari mana? Ya dapat dari eh button input username gitu kan. Password juga sama. Kemudian ditampilkan username-nya, tampilkan passwordnya gitu kan. Ketika udah diklik nih button loginnya, dia akan nampilin username kita, password kita kayak gitu teman-teman. Apabila ini tidak ditampilkan, bermasalah atau tidak? Atau kita coba aja ya, penasaran juga sih teman-teman ya. Tadi udah ada kan ya. Nah ini nih, 1, 2, 3, 4. Ya udah gitu, login berhasil aja kayak gitu.
Nah, ketika kita echo, maka ini yang ditampilkan gitu oleh sistem. Kemudian register pun sama seperti itu. Include dulu database-nya, kemudian if set method post register ya kan. Ketika button register ini kita klik, apa yang terjadi gitu. Nah, ketika datanya kita ambil dari username dan passwordnya, kemudian dia bukan mengambil data, tapi dia itu memberikan data. Si SQL ini insert into itu sebagai kita tuh menginputkan data kita gitu loh ke sistem. Nah, sistem ini akan mengambil atau menerima data kita dan menyimpannya di database kayak gitu. Makanya insert into table user, username password, values-nya username dan password gitu kan. Jika DB query ini berhasil gitu kan. Jika kita berhasil mendaftarkan, maka kita akan menampilkan selamat bos. Kalau kita tidak berhasil, maka gagal daftar. Gitu teman-teman ya. Nah, outputnya adalah tadi ketika udah kita coba, berarti kalau datanya masuk berarti di database kita akan bertambah seperti ini ya teman-teman ya usernya. Kayak gitu teman-teman, kurang lebih hari ini yang bisa saya bagikan. Saya mohon maaf apabila banyak keliruan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, banyak kata-kata yang jelimet dan ya pokoknya musingin ya. Mungkin bisa diolah kembali, memang harus sabar teman-teman belajar coding itu ya. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.